Pria berambut panjang ini sedang asik mendengarkan sebuah musik sambil bertepuk tangan. Dia tampak sangat menikmati lagunya, sampai-sampai ia menjadikan alat pel yang sedang dipegangnya sebagai sebuah mic. Lebih parahnya lagi, ia sampai berjoget memanjat di dinding dan jungkir balik. Waduh bang, masih sehat gak sih? Bukannya kerja malah cosplay jadi orang gila. Sementara itu, di ruangan ini ada seorang ilmuwan yang sedang melakukan sebuah eksperimen. Tampaknya ini adalah eksperimen yang sangat serius. Ternyata ini adalah sebuah laboratorium tempat uji coba pemerintah di negara itu. Pria gila itu masih asik dengan dunianya sendiri. Ia bahkan menari-nari sambil menempelkan badannya di kaca laboratorium itu. Untungnya, ilmuwan itu tak terganggu sedikit pun karena laboratorium itu sudah dirancang untuk kedap suara. Karena dia dicuekin, akhirnya pria itu menempelkan sidik jarinya untuk masuk ke dalam sana. Laboratorium itu sangat luas sekali dan sangat banyak hewan di dalam sana yang akan dijadikan bahan uji coba. Pria gondrong itu sebenarnya hanya ingin membersihkan ruangan itu sebagaimana tugas di pekerjaannya. Ilmuwan itu lantas meninggalkan ruangan itu sembari memberikan pesan jangan menyentuh apapun di dalam sana. Setelah ilmuwan itu keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara di ruangan yang dibalut plastik itu. Ia sangat penasaran dengan suara itu dan ia pun mencoba untuk mendekati ruangan itu dengan perlahan. Ia mengendap-endap dan sangat berhati-hati. Ternyata di dalam ruangan itu ada seorang manusia yang terbaring di atas ranjang dan sedang dibius. Namun anehnya, di tubuh pria itu sangat penuh dengan urat-urat yang menonjol. Ia pun mendekati pasien itu dan pria itu juga melihat sebuah gelang nama yang digunakan pasien itu. Namun tiba-tiba tangan itu kejang dan mengejutkan pria berambut panjang itu sampai ia menyentuh dan menjatuhkan banyak barang di dalam sana. Karena ulahnya, tiba-tiba pasien itu kehilangan detak jantungnya. Pria gondrong itu pun menjadi semakin panik karena ia takut dipecat karena ulahnya yang tak mendengarkan pesan sang ilmuwan tadi. Alhasil, ia memiliki ide untuk melakukan CPR kepada pasien itu agar detak jantungnya kembali lagi. Ia pun menaiki tubuh pasien itu dan mulai menekan-nekan bagian dada pasien itu layaknya seorang dokter yang sedang melakukan CPR untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Ilmuwan itu tak tahu dengan apa yang terjadi di dalam laboratorium itu karena ia sedang sibuk jajan di mesin ciki itu. Pria gondrong itu juga berinisiatif untuk memberikan nafas buatan kepada pasien itu. Namun ketika ia melepaskan selangnya, ternyata mulut pasien itu sangat bau. Dengan pintarnya, ia memasukkan sangat banyak permen ke dalam mulut pasien itu agar tidak bau lagi. Namun hal itu sangat tidak memberikan efek apapun. Ia pun melanjutkan CPR-nya lagi dan tiba-tiba, boom, perut pasien itu pecah bagaikan kaca. Pria itu terbangun dan menyerang pria gondrong itu. Pria gondrong itu hanya bisa pasrah ketika dibanting oleh pria itu. Tampaknya pasien itu bukanlah seorang manusia lagi karena perutnya sudah bolong dan masih hidup. Sementara itu, ilmuwan ini masih sibuk dengan cikinya yang tak kunjung turun di mesin itu. Duh, gimana sih dok? Coba lihat tuh ke belakang, malah sibuk ngurusin makanan aja lu. Akhirnya terlihatlah tangan pria itu dan berubahlah ia menjadi seekor zombie. Saat dua remaja laki-laki pramuka tampan ini sedang mengendarai sebuah mobil, tiba-tiba mereka menabrak seekor binatang yang sedang menyeberang. Hewan itu pun sampai terpelanting ke belakang mobil itu. Saat mereka melihat ke belakang, ternyata itu adalah seekor rusa. Mereka pun turun dari mobil untuk mengecek kondisi rusa itu. Mereka sangat terkejut melihatnya karena rusa itu sudah mati di tempat. Kondisi perutnya sudah terbuka dan ususnya pun menjuntai keluar. Akhirnya, pria ini pun kembali untuk melihat kondisi mobilnya. Sialnya, roda mobilnya juga menjadi kempes. Alhasil ia pun harus mengganti ban mobil mereka. Saat mereka sedang mencoba untuk mengganti ban mobil mereka, tiba-tiba rombongan kakak dari pria bertopi itu lewat. Pria bertopi itu pun mencoba untuk menghentikannya untuk meminta bantuan. Saat kakak dari pria bertopi itu turun, pria tampan ini sangat terpana melihatnya. Ternyata ia sudah lama menyukai kakaknya pria bertopi itu. Mereka pun turun dan menghampiri dua remaja pramuka itu karena mereka sangat khawatir melihat keadaan mereka. Remaja laki-laki ini juga menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Alih-alih membantu temannya untuk mengganti ban mobil, pria bertopi ini justru mendekati teman kakaknya yang sangat cantik ini. Ia juga menggoda wanita seksi itu. Sementara itu, wanita berbaju merah ini yang tak lain adalah crushnya pria tampan itu berkata sepertinya rusa itu sudah pergi dari sana. Sontak perkataan ini membuat pria tampan itu menjadi kaget. Hal itu sungguh sangat mustahil karena 5 menit yang lalu mereka sangat jelas
jelas melihat rusa itu sudah mati, bahkan sampai isi perut dari rusa itu keluar. Bagaimana mungkin rusa itu menghilang dalam sekejap? Padahal tak ada jalan lain di sana selain tempat mereka berdiri. Dan di sisi jalan itu merupakan jurang yang sangat dalam dan tak mungkin dibawa lari oleh orang lain. Sementara itu, di tengah hutan belantara ini, ketua pramuka itu sedang hiking menjelajahi hutan itu. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah kartu nama ilmuwan dari lab di kota itu yang ada di part sebelumnya. Namun, ia tak melihat siapapun di dalam hutan itu. Ia sangat bingung mengapa kartu nama itu bisa ada di dalam hutan itu. Saat ia akan melanjutkan perjalanan, ia dikejutkan dengan semak-semak yang bergoyang di sebelahnya. Ia mencoba untuk memanggil siapapun yang ada di sana, namun tak seorang pun muncul dari semak-semak itu. Ia pun mendekati semak-semak itu dan ternyata ia langsung diserang oleh seekor rusa. Ternyata itu adalah rusa yang ditabrak oleh kedua remaja pramuka tadi. Rusa ini tampaknya hidup kembali, namun sangat agresif. Ketua pramuka itu mencoba untuk melawan rusa itu. Sampai akhirnya ia berhasil menusuk mata rusa itu dengan pisau keberuntungannya. Ketua pramuka itu sangat syok dengan apa yang baru saja ia alami. Karena sebenarnya seekor rusa sangat takut dengan manusia dan tak mungkin menyerang. Ia pun mencabut kembali pisau keberuntungannya dengan sangat perlahan dan membersihkannya kembali. Namun saat ia membalikan badannya, ternyata sudah ada zombie ilmuwan di belakangnya yang sudah siap menerkamnya. Dalam sekejap, ketua pramuka itu pun diserang begitu saja oleh zombie itu. Waduh, apakah ini awal dari wabah zombie di kota ini? 3 anak remaja pramuka ini sedang menyiapkan camping mereka di tengah hutan. Mereka akan menginap di sini karena akan melakukan ritual kepramukaan. Beberapa barang mereka siapkan untuk melancarkan acara malam ini. Pria gendut ini menggali lubang yang nantinya akan digunakan untuk buang air besar. Sepertinya mereka sangat bersenang-senang dalam hutan ini. Pada akhirnya, mereka pun selesai dan menancapkan bendera pramuka. Tak berselang lama, matahari pun tenggelam dan malam pun tiba. Mereka harus membuat api unggun agar mereka tidak membeku di sini. Tapi anehnya, bapak ketua mereka belum datang sampai sekarang. Seharusnya ia tak pernah telat dan datang 2 jam yang lalu. Mereka tak tahu kalau ketua pramuka mereka sudah diserang zombie di part sebelumnya. Alhasil mereka pun tidak bisa melakukan ritual kepramukaan mereka tanpa ketua pramuka mereka. Bahkan sampai api unggun mereka habis pun ketua pramuka mereka masih belum datang. Sementara ketiga remaja pramuka itu sudah berada di tenda mereka masing-masing dan hendak tidur. Tapi pria bertopi ini menghampiri temannya si pria tampan itu. Ia mengajaknya untuk kabur dari sini dan ikut pesta yang diajak oleh teman kakaknya. Awalnya pria tampan itu tampak ragu untuk mengikutinya, tapi ia sudah berjanji kepadanya dan berangkatlah mereka. Mereka mengendap-endap melewati tenda teman si gendut mereka agar tidak bangun. Di sisi lain, pesta sudah dimulai. Pesta ini adalah pesta eksklusif bagi orang-orang populer di SMA mereka. Itulah mengapa 2 remaja pramuka tadi sangat ingin mengikuti pesta ini agar tidak dianggap sebagai pecundang. Kakak si pria bertopi tadi pun bertanya apakah adiknya sudah sampai di pesta ini atau belum. Namun mereka semua belum melihat 2 remaja pramuka tadi di sini. Dan benar saja, 2 remaja pramuka tadi masih di jalan dan mengkhawatirkan temannya si gendut itu ditinggal sendiri. Tiba-tiba di tengah jalan itu mereka menemukan sesuatu di tanah. Ternyata mereka mengenali pisau itu yang tak lain adalah pisau keberuntungan milik ketua pramuka mereka. Pria bertopi itu berpikir kalau ketua pramuka mereka berubah pikiran dan pulang ke rumah. Tapi pria tampan itu menyangkalnya dan berkata tak mungkin ketua pramuka mereka meninggalkan pisau keberuntungan ini. Pasti ada sesuatu yang janggal terjadi padanya. Tapi sayangnya, pria bertopi itu malah mengambil senternya dan memaksanya untuk pergi. Akhirnya mereka pun memasuki mobil untuk berangkat. Namun, saat mereka menyalakan lampu mobil mereka, ada si teman gendut mereka yang sudah berada di depan mobil. Tampaknya si pria gendut itu sudah tahu bahwa 2 temannya hendak meninggalkannya sendirian. Dengan cepat, 2 pria itu keluar mobil dan menghampirinya. Dan benar saja, pria gendut itu tahu bahwa mereka akan pergi ke pesta. Ia berkata bahwa dirinya tak diundang karena ia adalah seorang pecundang. Mendengar hal itu, pria bertopi itu berkata bahwa mereka berdua hendak keluar dari pramuka. Sontak, pria gendut itu pun terdiam. Setelah mereka berdebat cukup lama, akhirnya pria gendut itu membiarkan mereka pergi ke pesta itu. Ia sudah tak tahan dan merasa sudah kehilangan 2 teman baiknya. Pada akhirnya, mereka pun tetap memutuskan untuk pergi ke pesta itu. Namun di tengah jalan, mereka mampir dulu ke sebuah toko minuman keras untuk membeli sesuatu dan ganti baju. Tapi anehnya, pria tampan itu tiba-tiba melihat kaca pintu toko itu bolong. Tampaknya ada seseorang yang memecahkan kaca itu dan masuk dari bawah. Dan tak hanya itu, pria bertopi itu juga melihat ke gedung seberang. Ia berkata
Ternyata bahwa orang yang menjaga gedung itu tak ada di sana. Padahal penjaga itu tak pernah kosong dan selalu berada di depan pintu. Karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini, akhirnya pria bertopi itu mengajak temannya untuk masuk ke sana untuk pertama kalinya. Dan benar saja, selangkah mereka masuk ke tempat ini, tiba-tiba mereka diserang oleh penjaga tempat itu yang sudah berubah menjadi zombie. Remaja pramuka ini sedang berlarian di dalam sebuah toilet klub malam. Ia seperti dikejar oleh sesuatu berbadan besar. Akhirnya, ia pun memasuki toilet paling ujung untuk berlindung. Ternyata, ia dikejar oleh seekor zombie botak berbadan besar yang merupakan penjaga dari klub malam itu. Zombie itu pun masuk ke dalam toilet dan mencari mangsa incarannya itu, si pria tampan. Ia membuka satu persatu pintu bilik toilet di dalam sana. Pria tampan ini sudah sangat ketakutan di dalam sana karena zombie ini sudah hampir mencapai di depan pintu toilet di mana ia bersembunyi. Zombie raksasa ini pun mencoba untuk mendobrak pintu toilet itu berkali-kali. Pria tampan ini juga menjadi semakin ketakutan dan hampir nangis. Pintu toilet itu pun akhirnya terbuka dan tiba-tiba ada wanita cantik ini yang menembak kepala zombie raksasa itu. Lalu mereka berdua mencari temannya si pria bertopi itu. Setelah bertemu, dua remaja pramuka itu pun menjadi sangat histeris karena mereka tak tahu dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan akhirnya mereka bertiga pun bisa keluar dari klub malam itu dengan selamat. Dan di saat mereka sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan diri mereka, tiba-tiba ada seekor zombie yang mendekati mereka. Untung saja mereka bersama si wanita tangguh ini. Ia pun mendekati zombie itu dan menghabisinya dengan senapan yang ia bawa. Namun sayangnya, zombie itu masih bisa bangkit karena wanita itu tidak menembak di bagian kepala zombie itu. Dan sekali lagi, dengan satu tembakan lagi, ia pun menghabisi zombie itu. Lebih parahnya lagi, kini segerombolan zombie berjalan ke arah mereka dan akan menyerang mereka bertiga. Mereka harus bergerak cepat agar tidak dimakan oleh segerombolan zombie itu. Pria tampan itu pun mencoba untuk mengendarai mobil miliknya. Namun karena panik, ia pun menabrakkan mobilnya itu ke tiang sampai ban mobilnya itu terlepas. Ini sungguh bencana yang besar. Kini mereka harus menyusun strategi baru. Dua remaja itu pun dengan cepat memasang kembali ban mobilnya. Sementara itu wanita cantik itu menjaga garis pertahanan agar zombie-zombie itu tidak mendekat ke arah mereka. Wanita itu pun menembaki satu persatu zombie yang melewati batas aman mereka. Wanita itu juga berteriak kepada dua remaja itu untuk bergegas karena zombie di sana sudah semakin menggila. Namun sialnya, tiba-tiba senapan wanita itu rusak. Alhasil, ia pun menggunakan senapan itu bak sebuah tongkat baseball untuk memukuli zombie-zombie itu. Tak lama kemudian, ban mobil pria itu pun terpasang. Namun di saat yang bersamaan, juga ada seekor zombie mutasi yang bergerak dengan sangat cepat. Pria tampan dan teman-temannya itu pun berlari masuk ke dalam mobil itu. Untung saja, mereka mampu masuk ke dalam mobil itu di waktu yang tepat. Pria tampan itu juga langsung menginjak gas mobilnya secepat mungkin yang ia bisa. Pria gendut ini sedang berkunjung ke rumah ketua pramukanya. Ia mengecek ke rumahnya karena khawatir kenapa ia tidak datang ke acara camping di hutan. Ia juga mencoba memanggil ketua pramuka itu beberapa kali, namun tak ada jawaban sama sekali. Namun saat ia menghidupkan lampu rumah itu, ia terkejut melihat gambar wanita ini tiba-tiba ada di sebelahnya. Itu adalah gambar artis Dolly Parton yang dipajang seukuran manusia. Akhirnya, pria gendut ini pun memasuki rumah ketua itu dan mencoba mencari ketuanya. Namun yang ia dapati di rumah ketuanya itu hanyalah sekumpulan koleksi Dolly Parton. Tampaknya ketuanya itu sangatlah tergila-gila dengan wanita itu. Semua hal tentang Dolly Parton ada di dalam rumahnya. Karena ia sudah mencari ketuanya kemana-mana dan tak kunjung menemukannya, akhirnya pria gendut ini pun mencoba untuk menuliskan sepucuk surat untuk ketuanya agar ia mengetahui bahwa pria gendut ini mencarinya. Setelah selesai dengan suratnya, tiba-tiba ia merasakan sakit perut dan ingin pergi ke WC. Ia pun nongkrong di WC dengan syahdunya. Pria gendut ini sepertinya merasa kebauan dengan tokainya sendiri. Akhirnya ia pun membuka jendela yang ada tepat di belakangnya. Waduh, abis makan apa sih bang sampai bau banget gitu? Saat ia sedang membersihkan tokainya, tiba-tiba di belakangnya ada seekor zombie yang mendekatinya. Saking serunya ia membersihkan pantatnya, ia sampai tak sadar kalau ada zombie di belakangnya. Ia pun menyemprotkan pewangi ruangan untuk menghilangkan bau-bau dosa yang ada. Dan hampir saja
ia tertangkap oleh zombie itu. Untungnya, ia sedang sibuk untuk memakai celananya, sehingga ia bisa menghindari zombie yang ada di belakangnya itu. Ia pun keluar dari kamar mandi itu dan menjumpai ketua pramukanya sudah ada di tengah kegelapan di dapur itu. Pria gendut itu mencoba untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengannya sampai ia tak datang ke perkemahan yang sudah mereka rencanakan. Pria gendut ini terus meracau dengan segala pertanyaan yang ada di kepalanya. Namun, tak satu pun dari pertanyaannya ditanggapi oleh ketua pramuka itu. Ketua pramuka itu justru mendekati pria gendut itu dengan jalan pincangnya. Ternyata, ketua pramukanya itu sudah berlumuran darah dan sudah berubah menjadi seekor zombie. Seketika, ia pun menyerang pria gendut itu. Dengan cepat, pria gendut itu pun menghindar dan berlari dari zombie itu untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya, mereka pun terlibat kejar-kejaran. Pria gendut ini pun terus memohon kepada ketua pramukanya agar segera sadar dan tak menyerangnya lagi. Pria gendut ini juga mengorbankan piala-piala milik ketuanya itu untuk menyerang ketuanya. Mereka pun saling mengejar satu sama lain sepanjang malam. Akhirnya, pria gendut ini pun berlindung di balik pintu yang ternyata itu adalah ruangan bawah tanah rumah itu. Ia tergelinding di tangga rumah itu karena didorong oleh zombie ketua itu. Zombie itu menuruni satu persatu anak tangga dan hampir saja menggapai pria gendut itu. Zombie itu juga membalikan meja perkakas yang ada di depannya, sampai membuat sebuah alat pembakar menggelinding ke arah pria gendut itu. Ia pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya, ia menggunakan alat itu untuk membakar zombie ketuanya itu. Dan dengan cepat, ia langsung mengambil sebuah tongkat yang ada di meja itu. Dengan sekali pukulan, pria gendut itu akhirnya berhasil menumbangkan zombie ketua pramuka itu. 3 orang di mobil ini baru saja sampai di kantor polisi karena habis dikejar oleh segerombolan zombie mutasi. Mereka harus cepat masuk ke dalam karena para zombie itu tepat di belakang mereka. Namun sayangnya, kantor polisi itu sangat sepi dan tak ada polisi yang menjaga. Bahkan di pintu itu ada catatan yang dibuat oleh polisi. Tulisan itu mengatakan bahwa bus evakuasi sudah berangkat ke pos 1 militer 17, yang berarti semua orang di kota ini sudah tidak ada dan semuanya sudah dievakuasi. Kini mereka harus cepat mencari tempat perlindungan di dalam kantor polisi itu karena zombie-zombie itu sudah semakin dekat dan menggila. Mereka berlari masuk ke dalam dan mencoba untuk mengunci pintu itu. Namun sayangnya, kunci itu tidak dapat berfungsi. Sementara zombie di luar sudah semakin mendekat. Wanita cantik ini pun mengambil tiang bendera dan mencoba untuk mengganjal pintu itu dengan tiang tersebut. Namun sialnya tiba-tiba muncul seekor zombie polisi dari dalam ruangan itu dan menembakkan pistolnya dengan liar. Dengan cepat mereka menunduk untuk menghindari peluru dari tembakan liar itu. Mereka harus mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan zombie itu. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Si tampan ini mengambil alat pemadam api untuk mengacaukan penglihatan zombie itu. Sementara itu pria bertopi ini mengambil kapak dan menancapkannya tepat di kepala zombie polisi itu. Tamatlah sudah riwayat zombie polisi itu. Namun kini bencana lain datang. Segerombolan zombie di depan kantor polisi itu sudah berhasil memecahkan kaca pintu itu. Kini mereka harus segera menyelamatkan diri sebelum zombie-zombie itu memakan mereka. Mereka berlari sekuat tenaga sembari mencari alat untuk berlindung. Sayangnya, semua ruangan di dalam sana tampak tertutup dan terkunci. Mereka pun turun ke ruangan bawah tanah dan berharap ada tempat yang aman di dalam sana untuk mereka. Wanita ini hampir saja membuka pintu yang di dalamnya ada segerombolan zombie pula. Waduh, yang nonton dengkulnya jadi geter-geter nih, Neng. Akhirnya, mau tak mau mereka harus masuk ke penjara dan mengurung mereka sendiri di sana. Meskipun penjaranya bolong-bolong, tapi tangan zombie-zombie itu tak bisa menggapai mereka. Untungnya para zombie itu tak bisa melukai mereka. Sementara itu, temannya si pria gendut ini baru saja mengikat ketua pramuka mereka yang sudah menjadi zombie. Wajah zombie itu terbakar karena pria gendut itu yang membakarnya menggunakan senjata api. Meskipun sudah terikat, zombie ketua itu terus melakukan gerakan menggigit karena ia melihat ada mangsa segar di depannya. Selain itu, pria gendut ini juga memasangkan wig yang selalu dipakai oleh ketua pramukanya itu sebagai bentuk hormatnya kepada zombie itu. Kini zombie ketua itu tak bisa kemana-mana karena sudah diikat dan ditinggal oleh pria gendut itu.
Beginilah kondisi kantor polisi kota ini sekarang. Di depannya sudah dipenuhi oleh segerombolan zombie yang menunggu mangsa. Sementara itu, 3 orang ini terkurung di penjara ini karena para zombie itu mengejar mereka. Sekarang, mereka tak bisa kemana-mana dan hanya berharap ada bantuan yang datang. Tampaknya mereka merindukan teman gendutnya yang entah di mana itu. Di tengah obrolan mereka itu, tiba-tiba mereka mendengar ada musik di luar kantor polisi itu. Suara musik itu menyebabkan para zombie itu pun pergi meninggalkan mereka. Ternyata musik dapat menarik perhatian zombie gila itu. Kini zombie-zombie itu berkumpul mengerumuni mobil yang memutar musik itu. Tampaknya mereka menyukai musik itu. Di sisi lain, wanita cantik ini melihat kunci kurungan penjara itu tepat berada di seberang mereka. Kini mereka harus mencari cara bagaimana untuk mengambil kunci itu agar mereka bisa keluar dari sana. Pria tampan ini pun memiliki ide dan meminta karet pengaman yang dimiliki pria bertopi itu untuk membuat sesuatu. Sementara itu, di luar kantor polisi itu ternyata ada si pria gendut ini yang mencoba untuk masuk ke dalam kantor polisi itu. Sialnya, ia tersandung sebuah mobil sampai alarm mobil itu berbunyi dan menarik perhatian zombie yang sedang asik menikmati musik di sana. Dengan cepat, pria gendut itu pun berlari memasuki kantor polisi itu, disusul dengan segerombolan zombie yang sudah siap memangsanya. Sementara itu, 3 sekawan ini masih terus berusaha untuk mengambil kunci kurungan itu dengan tongkat pel milik pria tampan itu yang sudah diikat dengan beberapa karet pengaman dari pria bertopi itu. Pria tampan itu pun mengayunkan tongkat itu. Percobaan pertama gagal, namun mereka harus terus mencoba agar dapat meraih kunci itu. Yap, akhirnya mereka bisa meraih kunci itu. Namun kocaknya si gendut ini datang dan tak sengaja menendang kunci itu sampai masuk ke dalam lubang kecil itu. Hade, selesai ini mah. Di tengah perdebatan itu, mereka minta si gendut untuk mengambil kunci di lubang itu. Tapi ia tak bisa meraihnya. Tapi mengejutkannya, pria gendut itu mendekati pintu penjara itu untuk mengeluarkan pisaunya. Tampaknya ia bisa membuka gembok dengan pisau dari kemampuan pramukanya itu. Namun tiba-tiba ada zombie yang datang ke arah mereka. Dengan refleksnya, pria tampan itu menancapkan tombak kayu miliknya ke zombie itu. Akhirnya mereka pun keluar dari penjara itu dan langsung berlari keluar dari kantor polisi ini. Mereka dikejar oleh puluhan zombie di belakang mereka. Untungnya si pria bertopi itu berhasil menutup pagar itu tepat waktu dan loloslah mereka dari kejadian yang menyeramkan itu. Tak berselang lama, mereka terus berjalan mengarah ke perbatasan militer. Mereka harus mencari mobil karena perjalanan mereka sangat jauh. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Mereka melihat sebuah mobil yang masih hidup di depan sana dan mungkin mereka bisa mengendarai mobil itu. Namun saat mereka mendekati mobil itu, tiba-tiba ada zombie gila yang keluar dari balik mobil itu. Bukannya langsung dibunuh, pria tampan itu berkata bahwa mereka tak boleh membunuh orang lagi. Walaupun mereka zombie, tapi tetaplah saja dulunya seorang manusia. Akhirnya di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengarlah suara tembakan dan tumbanglah zombie orang gila itu. Ternyata di belakang sana sudah ada seorang tentara berkulit hitam yang menyelamatkan mereka. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka kini ikut dengan tentara itu menuju pusat militer. Tentara itu mengatakan bahwa ada wabah virus menyebar di kota ini dan pemerintah mengarahkan militer untuk melakukan penahanan. Namun saat pria tampan itu bertanya apakah mereka sudah mengevakuasi sebuah pesta remaja di kota ini ke tentara itu, ia malah bertanya balik pesta apa yang ia maksud. Ini adalah bencana besar. Tampaknya kakak si pria bertopi itu tidak tahu bahwa kota ini sudah diserang zombie dan mereka masih berada di pesta. Mereka harus putar balik. Pria ini bukanlah seorang manusia. Ia sudah berubah menjadi zombie mutasi dengan mulutnya yang hancur dan lidah menjulur. Ia mendengar suara musik dari suatu tempat dan berjalan ke sana yang sepertinya akan menjadi tempat incarannya untuk mencari mangsa. Sementara itu, 4 orang ini sudah berada di depan rumah pria bertopi itu. Ada misi khusus yang harus mereka lakukan di sini. Mereka harus bergerak cepat dan tak bersuara agar tidak menarik perhatian segerombolan zombie di sana. Dengan sangat hati-hati, mereka pun memasuki rumah itu dari pintu belakang. Namun tanpa disadari, dari seberang rumah itu ada seekor zombie nenek yang memperhatikan pergerakan mereka. Setelah berhasil memasuki rumah itu, kini mereka bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya kakak pria bertopi itu. Untungnya, rumah itu kosong dan tak ada siapa-siapa di dalam sana. Di sini mereka harus mencari buku diary kakaknya untuk mengetahui di mana lokasi pesta itu. Karena ternyata mereka telah dibohongi oleh teman kakaknya tentang lokasi pesta eksklusif itu. Mereka tak mau ada anak pramuka pecundang yang datang ke pesta itu. Namun kini mereka harus menyelamatkan kakaknya di pesta itu karena sebentar lagi kota ini akan dibom oleh militer dalam sisa waktu 4 jam.
Mereka pun berpencar dan mencari diary kakaknya itu di segala tempat di dalam kamar itu. Namun alih-alih mencari diary kakaknya pria bertopi itu, pria tampan ini justru salfok dengan pakaian dalam kakaknya itu. Dasar Victor lu bang. Di sisi lain, si zombie nenek yang sudah melihat mangsa incarannya sedari tadi pun akhirnya mencoba masuk ke dalam rumah pria bertopi itu. Pria tampan yang sepertinya mendengar sesuatu di bawah pun meminta temannya, si pria bertopi dan si pria gendut itu untuk mengecek keadaan rumah di bawah. Mereka berdua mengendap-endap dan sangat berhati-hati. Ternyata mereka mendapati pintu rumah itu yang terbuka. Dan benar saja, mereka dikejutkan oleh keberadaan nenek zombie itu. Kini mereka bertarung dengan sangat sengit untuk menyelamatkan diri mereka. Dan lebih parahnya lagi, kini suara mereka justru memancing segerombolan zombie di luar sana. Satu persatu zombie di luar pun masuk ke rumah itu dan menyerang mereka. Pria bertopi ini tertangkap oleh nenek zombie itu. Namun nasib baiknya, gigi palsu nenek zombie itu sudah terlepas. Jadi ia tidak bisa menggigit pantat pria bertopi itu. Pria gendut itu akhirnya menyelamatkan pria bertopi itu dan mendorong zombie nenek itu sampai terlempar keluar jendela. Dan dengan sigap pria bertopi itu menjepit kepala nenek zombie itu dengan pecahan jendela itu. Namun ini belum selesai. Para zombie yang lain pun mendengar kegaduhan mereka dan mulai mengejar mereka. Mereka harus lari dari rumah ini dan menemukan diary itu dengan cepat. Setelah mereka lolos dan mendapatkan buku diary kakak pria bertopi itu, mereka harus berlindung karena zombie-zombie itu masih mengejar mereka. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah si nenek zombie yang kepalanya sudah putus itu. Saat mereka ingin menghidupkan lampu, ternyata listrik di sana mati. Kini mereka harus tetap bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka mulai menyusuri rumah si nenek dengan sangat perlahan. Namun saat dicek keluar, ternyata para zombie itu masih mengepung rumah yang menjadi tempat persembunyian mereka itu. Sementara itu, mereka harus pergi ke garasi rumah itu karena ternyata si nenek zombie itu punya sebuah mobil yang dapat mereka gunakan untuk pergi dari sana. Semasa hidupnya menjadi manusia normal, ternyata si nenek ini memelihara sangat banyak kucing. Ia bahkan sampai punya puluhan kucing di dalam rumahnya. Saat sedang berjalan mengendap-endap, mereka dikejutkan oleh beberapa barang yang jatuh. Mereka menjadi sangat ketakutan dan bersiap-siap untuk melindungi diri mereka masing-masing. Ternyata kini semua kucing si nenek sudah berubah menjadi zombie pula. Si gendut ini hampir saja menjadi santapan yang lezat dan mengenyangkan untuk kucing putih zombie itu. Karena ketakutan, pria gendut ini langsung memutar-mutarkan badannya sampai kucing zombie itu terlepas dari badannya. Kini mereka harus segera berlari ke garasi karena ternyata semua kucing zombie nenek itu ada di dalam ruangan itu. Untungnya, mereka semua berhasil masuk ke dalam mobil itu tepat waktu sebelum puluhan kucing zombie itu menyerang mereka. Masalah baru kini muncul. Tombol pembuka pintu garasi itu macet dan tak berfungsi. Mereka memutuskan untuk keluar dari sana dengan menabrakkan mobil itu ke pintu garasi. Mereka juga menabrak beberapa zombie yang ada di luar. Sekarang mereka dihadapkan dengan zombie ketua pramuka di depan mereka. Mereka sangat terkejut melihat kondisi ketua pramuka itu. Si gendut ini juga mengatakan bahwa ialah yang membuat kepala pramuka itu terbakar. Mendengar hal itu sangat membuat tiga temannya yang lain sangat terkejut. Kini pria tampan itu menginjak gas mobil itu dengan sangat kencang sampai ban mobil itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Benar saja, pria tampan itu menabrakkan mobilnya ke ketua pramuka itu sampai terguling ke atas mobil itu dan terjatuh ke aspal. Meskipun begitu, ternyata ketua pramuka ini nggak koit loh guys. Wah, gila Samson kali lu bang. Setelah mereka mendapatkan dan membaca isi buku diary kakaknya pria bertopi itu, kini mereka sudah tahu di mana lokasi sebenarnya pesta eksklusif itu. Pesta itu diadakan di dekat Jalan Dewar. Mereka harus ke sana untuk menyelamatkan kakak dari pria bertopi itu secepat mungkin. Sementara itu, mereka akan berpencar. Wanita cantik ini akan pergi dengan menggunakan sepeda motor itu untuk mencari bantuan militer di perbatasan. Sedangkan tiga sekawan ini harus pergi ke tempat pesta eksklusif itu untuk mengamankan keadaan. Tiga remaja pramuka ini bukanlah remaja biasa. Mereka memasuki sebuah toko alat berat untuk melakukan persiapan. Lawan mereka bukanlah seseorang atau sekelompok manusia, melainkan mereka akan melawan ratusan mayat hidup. Mereka akan melawan semua zombie demi menyelamatkan kakak si pria bertopi itu. Mereka harus merakit alat tempur dengan kemampuan pramuka yang mereka miliki. Berbagai perkakas pun mereka ambil untuk merakit sebuah senjata yang akan dijadikan alat untuk membasmi para zombie di pesta itu. Setelah
ini tak akan ada lagi yang bisa meragukan dan merendahkan kemampuan pramuka mereka. Di sisi lain, kakak pria bertopi itu kini sedang beradu mulut dengan pria yang sedang menggodanya. Kakaknya pria bertopi ini sudah mencemaskan adiknya yang seharusnya sudah ada di pesta itu sejam yang lalu. Namun pria jahat ini dengan mudahnya mengatakan bahwa mereka tidak akan datang ke sana karena mereka sudah diberi alamat palsu. Ia juga mengatakan bahwa ia melakukan itu karena adik dari wanita itu adalah seorang pecundang. Ketika pria ini mendorong wanita itu, ternyata di belakangnya sudah ada teman mereka yang sudah berubah menjadi seekor zombie. Dan dengan sangat cepat wanita itu menerkam pria itu sampai tumbang. Melihat hal itu, wanita cantik itu langsung bergegas pergi mencari pertolongan. Namun, karena musik yang terlalu besar, tidak satupun orang mendengar dan mau menolong wanita itu. Dan saat ia membuka pintu itu, bencana besar pun datang. Segerombolan zombie menyerang tempat pesta itu dan menggigit manusia-manusia yang ada di dalam sana. Keadaan pun menjadi sangat chaos dan kacau. Saat hendak melarikan diri melalui tangga ini, ternyata sudah ada zombie yang siap menyerang kakak pria bertopi itu di atas. Sementara itu, ia juga tak bisa turun karena di bawahnya juga sudah ada zombie yang menunggunya. Tak lama kemudian, 3 serangkai ini pun datang dengan gagahnya menggunakan senjata rakitan mereka. Mereka pun mulai bertarung dengan peralatan itu melawan zombie-zombie di sana. Satu persatu zombie di sana tumbang dan hancur kepalanya. Namun, perjuangan mereka tak semudah itu karena ada sangat banyak sekali zombie di dalam sana. Sedangkan mereka hanya bertiga. Namun itu tidaklah membuat mereka gentar sedikit pun. Karena serangan zombie di sana sudah sangat menggila, mereka pun dengan cepat menyusun strategi baru dan membentuk serangan lingkaran. Kini sudah sangat banyak sekali zombie yang menunggu untuk memangsa kakaknya pria bertopi itu. Dengan cepat, pria tampan itu pun menyelamatkan wanita itu. Namun naasnya, tiba-tiba alat pria ini mati. Namun untungnya mereka bertiga bisa bekerja sama untuk membunuh zombie yang menyerang si pria tampan itu. Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, kini mereka mengarahkan orang-orang untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara, 3 sekawan itu masih harus memastikan zombie-zombie ini tidak keluar dari tempat pesta itu dan mereka membawanya ke lantai atas gedung itu. Mereka memasang bom di ruangan itu dan pergi meninggalkan tempat itu melalui perosotan kuning itu. Satu persatu mereka masuk ke perosotan kuning itu untuk melarikan diri. Di detik-detik terakhir, untungnya mereka semua berhasil meninggalkan tempat itu tepat sebelum bom itu meledak dan membasmi para zombie itu. Kini selesai sudah nasib semua mayat hidup di dalam pesta itu. Beberapa orang selamat berkat 3 remaja pramuka itu. Akhirnya, setelah kejadian semua itu, rombongan militer itu pun datang dengan membawa senjata untuk membasmi para zombie itu. Wabah zombie di kota ini pun berakhir berkat keberanian 3 remaja pramuka ini.